Sahabat Persma, jadi kali ini kembali lagi dengan Bincang-Bincang Visi. Kali ini saya, Ayu Hendrayani, ingin berbincang bersama Ketua MPM kita. Kakak bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Alfredo Gultom. Saya selaku Ketua MPM Rema Undiksa tahun 2025-2026. Oke, nah kali ini aku sama Kak Andre ini akan membahas lebih dalam mengenai apa sih MPM itu dalam sesi mengenal lebih dekat organisasi internal kampus. Oke Kak Andre, nah dari awal nih mungkin bisa diberikan informasi terlebih dahulu nih Kak pada pemirsa kita kalau MPM itu apa sih Kak? Jadi MPM itu apa? Jadi MPM itu kan kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi itu lembaga ormawa yang bagaimana lembaga itu, termasuk ormawa yang ada di lembaga MPM ini, itu ormawa yang legislatif termasuk. Jadi legislatif ada 3 prinsipnya: legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Nah, ormawa ini bersinergi bersama BEM Rema. Jadi BEM Rema itu adalah ada Presma dan wakil Presmanya. Nah, ini BEM Rema dan MPM ini ormawa yang ada di lembaga itu tersebut, Kak. Jadi saya sebagai ketua MPM tentunya bagaimana saya membawa organisasi ini untuk mengawasi BEM Rema, bagaimana menyerap aspirasi-aspirasi, berbicara soal legislasi. Tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan jika ada aturan-aturan atau undang-undang Rema yang perlu diubah agar lebih baik lagi, itulah. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa MPM itu adalah lembaga legislasi yang ada di Universitas Pendidikan ini ya Kak ya. Tapi mengenai masalah organisasi itu ada apa nggak sih pembedanya MPM dengan organisasi-organisasi lain seperti BEM Rema atau organisasi lain? Apakah ada fokus yang berbeda atau misalnya cara kerja yang berbeda begitu Kak? Baik Kak, tentunya ada perbedaannya Kak ya, karena MPM ini legislatif, tentunya BEM fakultas atau HMJ itu kan berfokus pada eksekutif Kak. Bagaimana misalnya tiap-tiap program kerja mereka itu berfokus pada eksekutif. Misalnya kalau berbicara soal acara-acara seremonial itu konser, seminar-seminar dan lain-lain gitulah. Jadi tentunya itu berbeda dengan MPM Kak. MPM itu bicara soal peraturan-peraturan, undang-undang Rema, penyerapan aspirasi, yang itu tugas dari legislatif Kak. Jadi legislatif ini berfokus pada perundang-undangan, aspirasi, dan pengawasan Kak. Jadi tugasnya sangat berbeda. Bagaimana MPM ini mengawasi lembaga eksekutif itu sendiri Kak. Itu pembedanya Kak. Mereka yang mengeksekusi, kami yang mengawasi apa yang mereka eksekusi. Itulah sederhananya gitu. Oke. Baik Kak Andre. Tadi Kak Andre ini banyak menotis masalah aspirasi gitu. Berarti MPM ini kan mengambil aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, betul. Nah, bagaimana sih sistem dari MPM itu untuk mengambil aspirasi yang ada di mahasiswa ini, dan gimana cara kakak untuk menindaklanjuti aspirasi yang sudah terkumpul tersebut? Oke Kak, berbicara soal aspirasi, tentunya benar yang dibilang bahwa MPM salah satu tugasnya adalah penyerapan aspirasi. Itu fokus tugasnya itu ada di Komisi 3 Kak. Jadi Komisi 3 itu bertugas pada aspirasi dan perlindungan. Nah, bagaimana mekanisme penyerapan aspirasinya? Tentunya kami membuat, kalau secara online Kak, kami membuat form pengaduan untuk apa aja sih yang diaspirasiin mahasiswa secara online gitu. Jadi secara online ada form pengaduan. Nah, secara offline tentunya kami membuat juga di samping sekretariat kami, sekre MPM, itu ada kotak surat. Jadi jika mahasiswa ingin, saya ingin secara langsung menulis surat dan memberikan ke MPM, bisa langsung ke kotak surat tersebut. Nah, ada juga di sebelah sekre MPM itu mading.
Jadi mading-mading itu juga tentunya sudah kami tempel barcode untuk pengaduan-pengaduan. Nah, bukan cuma itu Kak. Jadi program yang selanjutnya akan kami rancangkan adalah bagaimana kami membuat sebuah kegiatan yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa umum untuk memberikan aspirasi pendapat kritik mereka mengenai bagaimana fasilitas kampus, bagaimana kinerja kami pun di MPM itu, mereka mau mengkritik pun itu menjadi sebuah evaluasi kami dan akan kami serap dan kami pertimbangkan. Dan jika ada aspirasi misalnya bagaimana kinerja dosen, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di universitas ini yang menjadi bahan kami untuk kami audiensikan dan tidak lanjuti ke pimpinan agar diperbaiki Kak. Itu Kak, bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi tersebut. Berarti untuk tindak lanjut dari penyerapan aspirasi itu nanti dari MPM akan langsung menindaklanjuti tersebut ke pimpinan, begitu ya Kak? Ya, dan juga kami akan bersinergi dengan BEM Rema. Tentunya dalam undang-undang Rema kan ditulis bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk ke MPM akan kami perbincangkan dan komunikasikan ke BEM Rema untuk mereka pun ikut mengeksekusi atau menyelesaikan aspirasi-aspirasi atau masalah-masalah yang masuk dari penyerapan aspirasi yang masuk ke MPM itu Kak. Gitu, Kak. Oke, Kak Andre, untuk menindaklanjuti pertanyaan tadi, sejauh ini sudah berapa efektif kegiatan untuk menghimpun aspirasi dan menindaklanjutinya tersebut selama kepemimpinan Kak Andre sebagai Ketua MPM? Ya, baik Kak. Selama kepemimpinan kami, saya ini kan masih pendek ya Kak, masih pendek perjalanannya. Jadi aspirasi yang masih masuk ke MPM itu terkait bagaimana pelaksanaan PKKMB yang baru-baru ini telah terlaksana Kak. Jadi ada beberapa mahasiswa umum tentunya mengaspirasi terkait pelaksanaan PKKMB misalnya tentang toilet. Bagaimana kemarin itu kan toiletnya hanya tersedia di samping lapangan sepak bola, di mana itu kan lapangan sepak bola tempat penyelenggara PKKMB kan Kak. Bagi mereka mengeluh terlalu panjang mengantri karena tersedianya toilet di situ saja, sehingga kami berkomunikasi dengan penyelenggara PKKMB, panitia-panitianya untuk memberikan akses yang lebih luas lagi agar menyediakan tempat atau akses kamar mandi tidak hanya di samping kamar mandi, samping lapangan sepak bola aja Kak. Jadi beberapa kemarin itu telah diperbaiki dan tidak ditindaklanjuti. Jadi disediakan juga di musola, disediakan juga di student center ya. Oke Kak Andre. Selanjutnya nih pertanyaan. Seperti yang kita tahu, mungkin banyak mahasiswa juga tahu bahwa MPM, BEM, Eksekutif atau Presma itu sebagai miniatur pemerintahan yang ada di kampus. Nah, dalam realitasnya atau dalam nyatanya, apakah sudah terjadi seperti itu sesuai dengan bagaimana tugas dan fungsi dari organisasi kalian masing-masing? Baik Kak, berbicara soal tugas bagaimana MPM itu sebagai miniatur ya, miniatur kampus. Nah, yang menjadi sebuah tantangan bukan hanya MPM ataupun BEM, Pak. Mungkin ormawa lain. Bagaimana misalnya dukungan-dukungan atau kalau berbicara soal fokus saya di MPM, tentunya sebagai miniatur kampus, saya ingin berdampak. Tentunya MPM ingin terus berdampak. Nah, berbicara soal berdampak itu harus ada hal-hal yang harus didesak ke kami. Saya menunggu hal tersebut Kak. Hal-hal yang didesak, aspirasi-aspirasi yang mungkin perlu diperbaiki dan berpihak pada mahasiswa yang akan kami tindaklanjuti. Kita tindaklanjuti tentunya bersama mahasiswa umum yang mengaspirasikan. Karena fokus saya di periode ini adalah aspirasi Kak. Mungkin beberapa ketua MPM sebelumnya berbeda fokusnya. Tiap-tiap ketua pasti berbeda cara pemimpinannya Kak. Jadi pemimpinan saya sangat berfokus pada bagaimana aspirasi itu bisa ditindaklanjuti dan berpihak pada mahasiswa agar miniatur itu betul-betul miniatur Kak, dilihat. Karena saya juga punya kekurangan tentunya, dan kekurangan itu saya ingin tutupi
atas dukungan-dukungan mahasiswa yang memberikan sebuah kritik atau memberanikan diri untuk memberikan aspirasi kepada MPM. Dan tantangan juga buat MPM bagaimana mahasiswa ini percaya terhadap MPM itu sendiri, Kak. Itu menjadi sebuah tantangan dan evaluasi mungkin di periode saya, dan itu karena masih pendek perjalanan ini akan saya perbaiki beberapa hal yang mungkin di mahasiswa tidak melihat apa itu fungsi MPM gitu. Itu sih. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya terhadap MPM, untuk membuat mahasiswa itu berani untuk mengajukan aspirasi ke MPM, apa sudah ada cara atau rencana yang MPM lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Baik, ya. Beberapa hal yang ingin saya lakukan dan mungkin sudah beberapa hal yang sudah saya lakukan adalah bagaimana agar memotivasi atau menghidupkan mahasiswa ini agar berani berbicara, Kak. Berbicara, berani memberikan aspirasi, karena hal-hal yang saya dengar kendalanya adalah mereka tidak berani mengaspirasi atau memberikan kritik itu karena mereka takut privasi mereka menjadi terungkap atau bermasalah, atau mereka takut jika nanti diberikan tindak lanjut, mereka tidak mau siapa yang memberikan aspirasi itu, gitu. Jadi hal-hal itu mungkin ingin saya benahi. Jadi saya beberapa kali memberikan postingan-postingan terkait aspirasi dan berani bersuara dan memberanikan diri, termasuk saya berdiri di sini, berduduk di sini, Kak, diundang. Ini termasuk ingin memberikan memberitahu kepada mahasiswa itu agar mereka berani bersuara, Kak. Agar ketika mereka berani bersuara, banyak aspirasi yang masuk ke kami, dan kami tentunya akan didesak, tentunya, Kak, didesak untuk menindaklanjuti apa yang aspirasi itu masuk, gitu. Sehingga terbentuklah perubahan-perubahan itu, Kak, gitu. Nah, yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih sedikit aspirasi yang masuk. Mungkin banyak faktor, entah itu ada beberapa kesalahan kami atau kesalahan eksternal, itu menjadi sebuah bahan evaluasi kami, Kak. Jadi itu yang menjadi sebuah kendala kami ketika masih sedikit aspirasi yang masuk. Tentunya ketika saya laporkan ke pimpinan kampus atau ke BEM Rema, tidak banyak bukti, tidak banyak bahan untuk ditindaklanjuti, itu menjadi sebuah pertimbangan untuk bagaimana aspirasi ini lambat jadinya, Kak. Tapi itu menjadi sebuah dorongan saya juga, Kak. Bagaimana biarpun sedikit, ini harus ditindaklanjuti, gitu. Sedikitnya aspirasi itu adalah aspirasi, gitu, Kak. Itu menjadi sebuah dorongan saya agar pimpinan kampus dan membersamai dengan bersinergi dengan BEM Rema ini agar mari sedikit pun aspirasi ini itu adalah aspirasi, gitu. Betul sekali. Oke, Kak Andrin, kita tadi nih sering ya menyebut BEM Rema, Presma gitu. Kemarin sempat ada isu bahwa hubungan antara BEM Rema dengan MPM ini sedang tidak akur ya. Ada juga yang mengatakan bahwa MPM ini mengambil alih tugas dari eksekutif. Gimana nih tanggapan Kak Andre melihat isu-isu yang beredar tersebut? Baik, Kak. Izin saya ingin meluruskannya. Bagaimana isu yang berbicara soal bagaimana hubungan MPM dan BEM Rema itu sedang tidak akur atau sedang tidak baik-baik saja. Tentunya saya katakan bahwa isu itu salah, bahwa bagaimanapun MPM dan BEM Rema ini sebagai ormawa di lembaga, hubungannya saat ini sampai sekarang, Kak, baik-baik saja. Biarpun tentunya banyak beranggapan bahwa kami ini sering mengkritik BEM atau sering mengawasi BEM, karena itu tugas kami, gitu. Mungkin ada hal-hal yang berbeda pandangan dengan BEM, tapi bukan berarti kami musuhan, gitu. Ada beberapa hal yang mungkin berbeda perspektif, pandangan, atau saran, evaluasi yang mungkin kami memberikan sebuah evaluasi, BEM-nya nyatakan gini-gini, itu tidak, ada beberapa yang tidak benar, gitu. Mungkin itu sebuah pandangan yang berbeda, tetapi tidak berarti kami musuhan, Kak, gitu. Karena tugas kami yaitu salah satu pengawasan, kan.
Jadi mengawasi kinerja BEM. Tentunya bukan berarti ketika kami awasi, kami dianggap bahwa kami bermusuhan dengan BEM gitu. Atau yang berbicara soal tugas tadi, Kak. Berbicara soal tugas tadi, MPM mengambil ahli tugas dari BEM. Mungkin itu salah saya katakan, bahwa itu perlu diluruskan, bahwa berbicara tugas apa dulu nih gitu. Apa yang kami ambil gitu. Tugas apa yang kami ambil gitu. Berbicara soal misalnya kami membuat sebuah kolaborasi dengan pihak-pihak lain, tetapi tidak turun aksi atau tidak mengeksekusi, Kak. Melainkan audiensi misalnya gitu, terkait isu-isu yang baru-baru ini ya. Gitu. Dan itu tidak ada aturan yang kami langgar ketika kami audiensi gitu. Berbicara soal audiensi kan tentunya MPM juga punya wewenang untuk di Undang-Undang Rema juga dikatakan bahwa MPM boleh menyatakan sikap, entah itu isu internal kampus maupun eksternal. Itu eksternal artinya kan isu nasional gitu. Jadi pernyataan sikap MPM juga tertulis di Undang-Undang Rema bahwa MPM juga boleh mengkaji dan memberikan pernyataan sikap terkait isu-isu internal atau isu eksternal yaitu nasional, Kak. Jadi audiensi bukan berarti kami mengambil ahli tugas dari BEM Rema. Dan sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana hubungan MPM dengan BEM Rema saat ini sedang baik-baik saja, Kak. Tidak ada hal-hal yang dikatakan netizen atau orang-orang di luar sana mengatakan bahwa MPM sedang tidak baik-baik saja dengan BEM. Itu saya katakan dan saya luruskan di sini bahwa hubungan kami baik-baik saja. Tentunya teman-teman jika mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak baik-baik aja di lembaga, ormawa lembaga itu MPM dengan BEM itu, tentunya saya katakan di sini MPM dan BEM Rema baik-baik saja. Biarpun tugas kami berbeda, tetapi bukan berarti kami bermusuhan gitu. Tentunya kami terus bersinergi, Kak. Apalagi berbicara soal aspirasi, aspirasi yang masuk ke kami, tentunya akan kami komunikasikan ke BEM. Itu terus kami jalin komunikasi dan ada beberapa hal ke depannya pun akan berkolaborasi mengenai aspirasi ini bersama BEM, Kak. Itu, Kak. Oke. Ada berarti simpulannya bahwa MPM dengan Presma atau BEM Rema itu sebenarnya baik-baik saja. Isu-isu yang kemarin itu tidak benar ya teman-teman. Oke Kak Andre, untuk pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup ya untuk sesi hari ini. Ada nggak sih pesan dari Kak Andre selaku Ketua MPM kepada mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha ini? Oke, baik, tentunya ada, Kak. Saya sebagai Ketua MPM Rema Undiksa ingin berpesan kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha ini agar berbicara terkait berhubungan dengan MPM, saya berharap bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk ke kami itu akan cepat kami tindak lanjuti, dan saya berharap juga teman-teman mahasiswa berani bersuara, berani memberikan kritik, saran kepada MPM jika ada hal-hal yang perlu dibenahi di kampus kita ini, ya. Itu sih harapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Andre untuk semua waktunya hari ini, sudah merepotkan. Di sekian wawancara saya dengan Ketua MPM hari ini. Terima kasih pada pemirsa yang sudah menonton hingga akhir. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa untuk mengenal lebih dekat apa sih MPM itu dan juga organisasi-organisasi lain yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. See you in another video.